Hai, gue Daus dari Universitas Pelita Bangsa. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue bakal jelasin singkat terlebih dahulu. Apa itu perbedaan dari pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah seseorang atau pribadi yang memiliki kecakapan khusus yang dapat mempengaruhi bawahannya untuk melakukan tindakan bersama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemimpinan secara umum dan garis besar adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Nah, jadi simpelnya gini. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah cara yang diterapkannya dalam memimpin. Simpelnya gitu. Dalam menjadi pemimpin yang baik, tentu saja kita mempunyai langkah-langkah tertentu dalam memimpin. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang langkah-langkah menjadi pemimpin yang baik. Langsung aja kita ke pembahasannya. Langkah yang pertama adalah bertanggung jawab atau mempunyai sikap tanggung jawab. Sebenarnya hal yang paling mendasar dan yang paling harus dipunyai oleh seorang pemimpin itu adalah mempunyai sikap tanggung jawab atau bertanggung jawab. Semua orang pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing sebagai seorang manusia. Apalagi sebagai seorang pemimpin, pasti selalu berjibaku dengan kata tanggung jawab. Tanggung jawab atas hal apa sih? Ya tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dari mulai tanggung jawabnya kepada organisasi atau perusahaan, tugasnya sebagai pemimpin, tanggung jawab atas keputusan yang diambil, tanggung jawab terhadap bawahannya, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya dalam ruang lingkup kecil, seorang kepala rumah tangga yang notabene-nya sebagai pemimpin keluarga, ia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Dari mulai tanggung jawab menafkahi keluarganya, membiayai keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan lain sebagainya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin, yaitu harus mempunyai rasa tanggung jawab atau bertanggung jawab. Itu adalah kunci dari seorang pemimpin. Yang kedua yaitu bijaksana. Bijaksana sendiri menurut KBBI adalah selalu menggunakan akal budinya dalam kurung pengalaman dan ilmu pengetahuannya. Arif, tajam pikiran serta pandai dan hati-hati dalam kurung cermat, teliti, dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan. Artinya, kita sebagai seorang pemimpin harus senantiasa menggunakan akal budi saat memimpin. Pandai dalam menghadapi kesulitan atau masalah, bisa menyikapi diri saat berada dalam kondisi apapun, termasuk juga bijaksana atau pandai dalam mengambil keputusan yang dibuat. Itu adalah langkah kedua menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga, kita harus menjadi pendengar sekaligus mentor yang baik bagi bawahan. Inti dari tugas pemimpin adalah mengerahkan bawahan. Nah, salah satu cara pendekatan yang dilakukan sebagai pemimpin itu dengan menjadi pendengar bagi bawahan sekaligus menjadi mentor yang baik. Seperti mendengarkan apa keluh kesah bawahan tentang pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Lalu menjadi mentor yang baik bagi bawahan seperti mendidik bawahan, meluruskan jika ada kesalahan, mengajarkan hal baik, lalu bisa memotivasi bawahan. Itu adalah nilai plus untuk pemimpin yang dampaknya akan disukai, dihormati, bahkan disegani oleh bawahan. Lalu ada membentuk kerjasama tim yang solid. Pemimpin harus bisa membentuk kerjasama tim yang solid. Sebagaimana mestinya, perusahaan atau organisasi tentu mempunyai tujuan. Dengan kerjasama tim yang solid, pastinya tujuan perusahaan atau organisasi akan semakin mudah tercapai bersama-sama. Nah, yang terakhir, yaitu sikap positif dan percaya diri. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus punya sikap positif dan percaya diri. Sikap positif bisa meliputi banyak hal, dari mulai optimis, semangat, sampai sikap percaya diri tentunya harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Sekarang bagaimana bisa seorang pemimpin bisa memimpin para bawahannya jika dirinya saja tidak positif dan percaya diri? Ibaratnya memimpin diri sendirinya saja tidak bisa, apalagi memimpin orang lain. Dan ya, mungkin itu aja dari gue. Ya, selebihnya gue mohon maaf. Dan sampai jumpa.